Mereka dikasih makan, mereka dikasih obat-obatan, ternyata besok mereka ditembaki lagi, ternyata mereka besok dibombardir lagi. Maka bersatulah wahai kaum muslimin, wahai tentara-tentara kaum muslimin dimanapun anda berada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man huwa khairan maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyya wa rasulah al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin larangan itu sulit atau bahkan memberatkan diri kita, maka marilah kita tinggalkan segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita duduk bersimpuh di sini dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah, dalam rangka menjalankan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Tapi banyak orang tak mau sholat, tak mau dia termasuk sholat Jumat. Padahal kita kalau dipikir-pikir sholat di saat ini adalah sholat yang enak. Ada AC, kemudian tidak di bawah terik matahari. Tapi ada saudara-saudara kita di Palestina sana menderita, merana. Mereka tak mau meninggalkan sholat, bahkan taruhannya adalah nyawa. Ada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah sholat, mereka ditembaki, mereka ditendang. Itulah tantangan mereka. Kemudian juga pasti kita semua tahu berita yang saat ini sedang gempar. Apa itu? Saudara-saudara kita di Palestina terus dibombardir, terus dibantai oleh Zionis Yahudi Israel. Apakah kita hanya sekedar menonton, melihat saja? Tak tergetarkah hati kita melihat penderitaan mereka? Atau bahkan ada orang mengatakan itu bukan urusan kita, mereka bukan bangsa Indonesia, mereka adalah orang Palestina, nggak perlu kita ikut campur-campur itu, bukan urusan kita itu. Nauzubillah. Mana keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
Padahal dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Walaupun mereka adalah orang Palestina, mereka adalah saudara kita seakidah. Mereka Tuhannya juga adalah Allah. Mereka nabinya juga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tergerakkah hati kita melihat kondisi mereka di sana dihabisi, dibantai? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak-anak hancur lebur tubuhnya. Perempuan-perempuan juga banyak yang mati. Begitu juga orang yang tak bersenjata, mereka hanya mungkin tidur di rumah, datang rudal-rudal dari Zionis Israel membombardir rumah mereka. Bahkan mereka sekarang tak ada lagi rumah. Mereka beratapkan langit. Mereka tidur bahkan mungkin di jalan-jalan. Siapa yang bisa menolong mereka? Ketahuilah wahai kaum muslimin, negara Yahudi ini, yang mereka katakan negara Israel ini ada ataupun didirikan untuk melemahkan dunia Islam. Bagaimana cara mereka melemahkan dunia Islam? Dengan menciptakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Padahal dulu sebelum khilafah Turki Utsmani itu runtuh, ada tokoh Yahudi namanya Theodore Herzl. Dia mendatangi Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Dia membujuk-bujuk, dia memohon-mohon. Apa yang dia mohon? Agar tanah Palestina itu diberikan kepada mereka, orang-orang Yahudi, walaupun sedikit. Bahkan dia menyogok Khalifah Abdul Hamid II dengan uang senilai 150 juta pound sterling. Kalau dirupiahkan 3 triliun rupiah. Disogoklah Khalifah Abdul Hamid II. Apa jawaban dari Khalifah Abdul Hamid II? Dia menolak dengan mentah-mentah, dengan nada marah. Dia katakan, aku tidak dapat memberikan walaupun sejengkal dari tanah ini. Maksudnya tanah Palestina. Karena ia bukan milikku, bukan milik Khalifah itu. Ia adalah milik umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi bumi ini, kata Khalifah. Mereka telah membasahi tanahnya dengan darah-darah mereka. Inilah jawaban dari Khalifah Abdul Hamid II. Jadi bukan milik Khalifah itu. Palestina itu bukan milik orang-orang Palestina saja, tapi Palestina, tanah itu adalah tanah seluruh kaum muslimin yang dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab di masa itu. Jadi jangan kita katakan itu urusan mereka. Itu juga adalah urusan kita. Kalau kita biarkan itu dikuasai oleh Zionis Yahudi, berarti sama saja kalau diibaratkan ini rumah kita sudah beli 200 juta, sudah hak milik kita, suratnya sudah sama kita. Kemudian ada abang kita, kakak kita di dalam rumah itu, datang penjahat, bawa golok, kemudian dia pukuli kakak kita, dia pukuli abang kita, kemudian kita mengalah. Udahlah, sama kalian aja lah rumah ini. Padahal kalau dilihat, mereka juga sanggup mengusir itu penjahat itu, sanggup. Bukan 1-2 orang mereka di rumah itu, maka sebenarnya harus diusir penjahat itu. Inilah yang terjadi di Palestina. Kalau orang-orang Palestina di sana mengatakan misalnya, atau mungkin orang yang di luar Palestina mengaku muslim, udah serahkan aja kepada Yahudi itu. Kenapa rupanya? Nauzubillah. Itu adalah milik kita kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah ini
Pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, keberuntungan bagi penduduk Sam. Maka sahabat bertanya, karena apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka penduduk Sam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian juga kalau kita sholat di masjid Baitul Maqdis ini, dikatakan oleh Rasulullah kepada Maimunah. Siapa Maimunah ini? Pembantunya di masa itu. Ditanya oleh Rasulullah sama Maimunah, wahai Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah pun menjawab, bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul. Datangilah ia, lalu sholatlah di dalamnya, karena sesungguhnya sholat di dalamnya seperti 1000 kali sholat di tempat lain. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ada kelebihan dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, sholat di dalamnya bagaikan 1000 kali sholat di tempat yang lain. Alhamdulillah. Tapi ini sedang dikuasai oleh Yahudi Zionis, maka kita tidak boleh tinggal diam. Ada yang membantu pakai obat-obatan, alhamdulillah dikirim. Ada yang membantu mengirimkan makanan, biaya, dana, alhamdulillah bisa membantu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Mereka dikasih makan, mereka dikasih obat-obatan, ternyata besok mereka ditembaki lagi, ternyata mereka besok dibombardir lagi. Makanya solusinya Israel ataupun Zionis Yahudi harus diusir dari tanah Palestina. Itu bukan tanah mereka. Siapa yang mengusir? Tak sanggup orang-orang Palestina, maka bersatulah wahai kaum muslimin, wahai tentara-tentara kaum muslimin dimanapun anda berada, bergeraklah untuk mengusir tentara-tentara Yahudi Zionis Israel. Jangan hanya retorika, jangan hanya mengecam saja. Yahudi itu nggak takut dia dengan kecaman, Yahudi itu nggak takut dia dengan kutukan. Apakah Yahudi itu maling kundang dikutuk-kutuk? Tak bisa itu. Maka untuk mengusir mereka harus dengan militer, nggak cukup dengan obat-obatan. Seperti orang yang datang atau penjahat datang ke rumah, kalau hanya sekedar diobati abangnya, kakaknya, besok datang lagi penjahat itu memukuli, membantai kakaknya, abangnya, kemudian diobati lagi, kasih makan, disuapin, besok datang lagi penjahat itu. Maka solusinya tidak seperti itu, jamaah. Harus ada tentara kaum muslimin yang bersatu. Ini enggak fair ini. Yahudi ini enggak fair. Seharusnya kalau dalam Islam perang itu militer lawan militer. Ini enggak, militer lawan anak-anak, mati. Militer lawan ibu-ibu yang tak ada senjata, mati. Militer lawan bapak-bapak yang tak ada senjata, mati. Ya Allah, maka kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ada tergerak hati tentara kaum muslimin yang dikerahkan oleh penguasa muslim, termasuk penguasa-penguasa Arab. Jangan mereka diam itu, padahal dekat dengan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat di khutbah yang singkat ini. Kita mohon kepada Allah, pertolongan kepada Allah, dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina dan saudara-saudara kita dimanapun berada yang dibantai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.